Majelis Taklim Assalam akan melayangkan ceramah narasumber Kiai Haji MJ, suara Kiai Haji MJ. Mohon maaf, izin untuk tayang kembali. Kami akan tayangkan cuplikan ringkasan. Terima kasih. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Sepeda, mana-mana pakai ejek. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, nggak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak suudzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu ya Allah. Nah sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman menggerakkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, rawatlah di istana raja ini, diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Dah giliran dapat 1 bulan 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mau buta dagingnya nggak enak. Satu
Satu lepas saja lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas saja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya untung saya buta. Coba kalau saya nggak buta udah habis saya disop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta. Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah dia berkata, Alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah. Punya kagak? Dan ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana gue megang tulul amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak. Jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapatkan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal harus dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, dalika semua itu mata'ul hayatid dunia, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di sini. Orang-orang kafir buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah surganya sampai di sini. Kesemua itu kata Allah merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalik. Kami titipkan surah Al-Imran ayat ke-15. Katakanlah, maukah aku
kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Semua disebutkan tadi. Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang nggak amburadul, nggak semrawut, nggak pokoknya gue masalah perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, tekuk terus dan semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, itu mobil asal lempongan Ancol gancang banget. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan. Sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zilun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Mulai mendekat pintu gerbang masuk ke kota Madya Banjarmasin. Dulunya pintu gerbang ini juga tahun lalu itu mendapat penghargaan. Ya, kalau apa namanya penghargaan.
tanpa perlu menggunakan obat-obatan, tanpa perlu metformin dan insulin. Siapapun Kelangan seperti misalnya, baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutahharo. Konon makna mutahharo ini ya artinya juga bisa selalu gadis, bidadari, selalu perawan, tidak pernah janda, walaupun tiap hari dipakai, perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kami titipkan lagi Quran Surah Imran ayat 14. Selamat mendengarkan. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Jadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dalam dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surah Al-Imran ayat 15. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga dengan demikian seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di kesempatan mendatang.